Hari ini gue ngobrol bersama founder dan CEO brand parfum Humans, Rizky Arif. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you udah ngundang Mas Radit. Aduh seru banget nih karena gue kan sebelum ketemu lo gue banyak baca-baca dulu kan. Serius? Iya baca-bacain profil lo, lihat-lihat beberapa wawancara lo. Terus yang menarik adalah soalnya gue pernah mengalami kegelisahan yang sama kayak lo. Oke. Yang gue baca itu lo awalnya mau beli parfum yang lo suka, tapi ternyata harganya mahal banget. Makanya lo mencoba bikin sesuatu dari lo. Gue bikin sendiri. Biar nggak mahal kan, maksudnya biar lo nggak usah keluar duit kan. Sebenarnya ada yang lebih lucu dari itu ceritanya. Jadi itu tuh parfum yang mahal itu yang gue demen itu. Kan gue suka pas zaman gue kuliah kan. Oke. Terus gue kuliah tuh kere banget Mas Radit. Jadi ya biasalah fase kere-kerenya orang lah gitu ya. Terus om gue dari Jakarta yang lumayan tajir itu main ke Bandung. Oke. Terus dia bawa parfumnya dia. Oke. Terus gue pakailah parfumnya. Which is yang lo suka? Which is yang gue suka. Oke. Which is parfum mahal, tapi gue gak tahu berapa harganya kan. Oke. Jadi gue kayak pakai aja nih, om gue nih tajir nih pasti parfumnya enak mahal gitu. Nah sorenya tuh gue mau ngedate. Ngedate sama cewek yang gue suka lah pas gue kuliah. Sorenya gue ngedate ketemu, terus ya makan segala macam jalan-jalan. Malamnya dia ngechat. Si ceweknya? Si ceweknya ngechat. Ki, tadi kamu wanginya enak banget. Gue seneng kan. Pertama gue seneng. Terus kemudian gue karena kan berarti kalau gue ketemu dia lagi harus gue pakai lagi parfum itu lagi. Sementara itu punya om gue. Tapi lo gak tahu harganya pada saat itu? Gue gak tahu harganya. Oke, akhirnya lo nyari nih. Akhirnya gue nyari. Gue ketemu harganya berapa waktu itu? 4,7 juta. 4,7, 4,5, 4,7 juta. Sekarang udah naik harganya. Parfum apa tuh bro? Karena gue persis ceritanya kayak lo. Jadi waktu itu gue disaranin beli ada parfum yang enak. Botolnya kayak bulat gitu. Terus pas gue mau beli, harganya gak nyampe segitu sih, setengahnya. Itu aja gue kayak mikir-mikir, oh ternyata parfum bisa semahal itu ya. Iya. Terus si Panji waktu itu nanya soal parfum juga ke gue kan. Gue bilang, nih orang bilang sih enak ya. Gue juga udah beli tapi gue eman-eman banget. Abis itu dia nyari, dia juga protes. Gila ternyata parfum, ya makanya gue juga baru tahu ternyata parfum bisa semahal itu. Iya. Nah itu harganya 4 juta. 4 jutaan. Nah itu kategorinya tuh niche. Jadi dia kayak di atasnya brand designer gitu. Baunya kayak apa itu? Baunya kayak om lo. Kayak om gue. Sebenarnya itu salah satu wangi itu kita karena gue kan emang tertarik ke drive-nya gara-gara itu kan. Yeah. Jadi ada satu tuh parfum kita yang kita replicate dari itu. Yeah. Jadi cerita itu gue rahasiain, tapi kita coba untuk gimana ya wangi yang gue inget dulu yang gue pakai, gue suka. Nah sekarang tuh wangi itu jadi Humans Farhampton. Oh, yang lo itu, iya itu yang enak lo sempet itu. pakai, iya. Oh itu enak banget bro. Iya, gue ketemu konten lo yang dipanggil apa Halo Kakak itu kan? Oh ya. Iya, Halo Kakak itu. Oh ternyata wangi itu. Iya, gue I see. waktu itu kan nggak punya, jadi kayak gue kayak ngebayang-bayangin waktu itu wanginya kayak gimana sih. Terus gue bikin si Humans Farhampton itu. Kok bisa akhirnya? Lo ITB geologi kan kalau nggak salah? Geologi. Itu kayak adik gue juga geologi. Oh iya? Iya, dia meneliti batu-batu gitu kan? Batu, iya eksplorasi. Eksplorasi gitu ya? Gua ITB juga nggak? Nggak, dia UI. Oh iya. Pas kita lagi di Kinokuniya Singapura tuh ada beberapa batu dipajang kan. Terus dia ngeliatin aja. Aku ngerti nih bang gitu. Bagus kalau ngerti. Bagus kalau ngerti. Dia juga nggak di industri geologi sih. Sekarang mungkin sama kayak lo juga. Lo kan nggak di industri itu ya. Iya. Cuman gimana caranya anak geologi ITB kok tiba-tiba jadi ke parfum? Itu berangkat dari cerita itu berarti? Salah satunya lah ya. Salah satunya. Cuman waktu itu kan gue gak kebayang kan. Gue pengennya sebenarnya profesional. Gue tuh pengennya, karena kan keluarga datang dari keluarga pengusaha UMKM keluarga gue kan. Terus namanya UMKM kan jatuh bangun ya. Nyokap tuh jatuh bangun banget. Kadang kita bisa ada uang buat lebih, buat liburan. Kadang gak ada uang sama sekali. Jadi orang tua gue tuh pengennya anaknya profesional aja yang stabil gitu, gajinya tetap gitu, kerja di perusahaan multinasional gitu. Which is kalau geologi itu tambang lah ya. Perminyakan sebenarnya gue incar. Ketika lo pengen jadi karyawan karena si orang tua ini dagang juga ya atau bisnis juga UMKM kan, lo ngerasa kayak wah ini nggak sustainable gitu kan, makanya orang tua dan lo sendiri maunya jadi karyawan aja, profesional aja. Nah tiba-tiba om lo datang dengan cerita lo ngedate itukah momennya dimana kayak lo mau bikin parfum atau? Sebenarnya enggak, karena kan gue tuh bikin parfum ini bisnis gue yang ketiga lah. Jadi gue pernah bikin agency,
Gue pernah jadi CEO dari brand sepatu juga. Baru ketiga nih gue bikin brand parfum gitu. Sebenarnya kalau gue ngelihat kenapa ya gue pengen di sini gitu. Soalnya dari kecil gue agak terinspirasi sama lo Mas Radit. Makanya gue kayak agak starstruck nih. Oh gitu. Gue pengen jadi penulis dari dulu sebenarnya. Oh gitu. Jadi salah satu mimpi gue itu dari kecil adalah gue pengen jadi penulis gitu. Lo pengen jadi penulis atau lo pengen bercerita? Gue pengen bercerita, gue suka bercerita dan gue pengen menjadi penulis. Gue suka nulis dari kecil gitu. Cuman ada momen traumatik gue pas gue kecil. Jadi gue tuh punya buku kumpulan cerpen sama kumpulan puisi pas gue kecil. Kelas 6 SD itu gue ketahuan lagi nulis-nulis gitu di kelas matematika. Ketangkep lah sama guru gue. Guru gue tuh guru lumayan killer lah, wali kelas gitu. Matematik. Guru matematik ya kalau nggak salah, atau IPA atau apa gitu. Lalu? Terus gue disuruh bacain puisi gue yang paling terakhir. Which is puisi tentang cewek yang gue suka lah pas SD. Suruh bacain di depan kelas. Nggak ada nama cewek itu dong? Sebenarnya nggak ada, cuman jadi ceng-cengan kan. Terus jadi kayak gue bacain, gue sedih banget. Abis itu buku gue buang, gue robek lah. Karena malu banget pasti. Malu banget sih. Itu lebih ke malu sih. Karena lo ada rindu, ada cinta, ada gitu-gitu pasti kan. Kayak gitu-gitu ya. Gue tuh langsung berubah. Jadi gue dulu kan kayak, gue pengen jadi penulis, artis sastra gitu-gitu. Terus sejak saat itu tuh kayak dunia tuh bilang ke gue, lo kalau misalnya mau dihargai lo harus jadi orang pinter. Lo harus jadi ranking kelas dan sesuai sama jalur yang emang lo ngerti matematika, sains segala macam gitu-gitu. Itu kelas 5 gue ranking 2 terakhir, kelas 6 gue ranking 2 langsung. Karena lo jadi semangat belajar. Iya, gue kayak ternyata versi Rizky yang ini tuh orang-orang nggak suka. Ya udah gue coba jadi versi Rizky yang lain. Yang jago akademik aja gitu. Makanya bisa masuk ITB tuh. Iya, terus keterusan tuh sampai gue di ITB. Jadi gue artinya kecintaan lo sama bercerita itu nggak hilang. Masih ada deep down. Jadi gue ngeblogging. Jadi gue kayak itu kayak semacam hobi yang gue jatohin kayak ya udah kalau gue lagi kosong gue nulis tapi nggak ada yang tahu gitu. Karena humans itu kan kuat di storytellingnya kan. Nah iya. Artinya ada bekal itu kan. Ada cinta lama gue akan menulis lah ya. Iya. Maksudnya lo ngawinin itu kan. Iya. Jualan produk sama storytelling gitu kan. Iya. Nah munculnya itu pas gue lulus kuliah. Gue rasa tingkat 3 lah ya, tingkat 3 kuliah gitu kan, menurut gue itu masa-masa paling ini berikutnya gue harus ngapain nih, gue harus kerja di mana dan gue akan hidup sebagai apa gitu. Itu momen paling galaunya anak kuliah lah. Bahkan kayak dalam hidup tuh menurut gue itu kayak intersection yang paling jauh kan. Karena kayak dulu tuh kayak yaudah yang penting kita kuliah dulu lah, beres kuliah baru mikir mau dapetin karir apa gitu. Lalu? Nah di situ gue dapet tawaran kerjaan di pertambangan. Jadi adalah pertambangan paling besar di Papua gitu. Oh tahu. Ya terus? Gitu. Nah itu yang kayak Ki, lo beneran serius? Kayak gue ngomong ke diri gue sendiri depan kaca kayak Ki, lo beneran ini yang lo mau? Di situ gue kayaknya enggak deh. Kayak gue pengen coba satu hal yang lain just to validate gue sebenarnya maunya jadi apa gitu. Nah jadi ada 2 tawaran kerja di situ, gajinya oke, langsung kayak 2 digit gitu ya, baru lulus kuliah dapat gaji 2 digit. Satu lagi, gue dapet tawaran magang di brand sepatu kecil di Bandung. Dulu ya sebenarnya lumayan gede lah, Brodo. Tahu. Dapet tawaran untuk kerja di situ sebagai content writer. Which is jauh banget gajinya dong. Jauh banget. Gue dapat gaji 350.000. Oh enggak, bahkan bulan pertama dapat gajinya. Enggak per bulan. Per bulan. 350.000. Karena emang sebenarnya nggak paid intern bahkan. Jadi kayak ya udah gue kayak jadi gue milih antara gaji 2 digit atau gaji 350.000 tapi sesuatu yang gue gimana ceritanya itu jauh banget, gaji 2 digit sama 350.000 itu kan jauh banget. Berarti lo milih rasa cinta lo sama apa? Sama nulis, sama marketing, sama rasa cinta gue sama nulis kali ya. Sama nulis. Sebenarnya gue kayaknya curious aja sih. Gue kan gak pernah ngeliat terhadap apakah gue bisa ngebuat karir di sesuatu yang gue emang beneran peduli gitu loh. Tapi lu cinta gitu. Geologi ITB bro. Makanya. Geologi ITB tiba-tiba lu jadi content writer. Maksud gue all the technicalities yang lo pelajari, semua science yang lo iniin. Itu kan STEMs kan, salah satu jurusan STEMs kan. Which is highest paid juga itu pasti kan. One of the highest paid lah.
harusnya. Tiba-tiba lo ke kreatif kan. Ya jadi kita tahu dunia kreatif kan ya begitulah gitu. Iya. Tapi lo akhirnya masuk hanya karena lo penasaran. Hanya karena gue penasaran. Tapi enggak, gue tetap, kan kita belajar risk management lah ya. Oke. Jadi gue mencoba, karena salah satu yang paling susah diyakinkan kan orang tua gue ya. Orang tua gue tahu tuh gue dapet tawaran itu. Oke. Terus mereka juga kan bukan dalam kondisi yang konglomerat terus kayak santai-santai aja kalau anaknya ngejar passion gitu kan, yang gak ada duitnya gitu. Terus kemudian gue kayak bilang ke orang tua gue coba untuk rationalize decision inilah. Gue bilang kasih gue waktu setahun, kasih aku waktu setahun. Oke. I just want to know if this industry itu punya future atau enggak, karena I really like doing this gitu. Oke. Paling enggak kalau udah setahun, kalau emang gue masih belum jadi orang gitu ya dalam setahun, gue bisa balik ke industri pertambangan atau perminyakan atau apapun lah. At least gue udah punya teman-teman jadi orang dalam di situ, gue bilang ke orang tua gitu. Jadi udah lebih gampang gitu malah kalau udah ada orang dalam di situ. Gitu. Lu juga nggak tahu temen lo bisa bantu apa enggak kan? Yang penting nyokap lo iya aja kan. Lalu. Terus ya gue nego sama orang tua gue gitu, tapi mereka kemudian bilang kayak oke, tapi mama nggak akan ngirim uang jajan lagi karena kamu udah bukan tanggung jawab mama lagi, udah lulus. Udah lulus. Terus gue kayak oke, deal, udah shake hands. Oke, lalu? Sejak itu gue jadi kayak orang gila belajar di dalam just sebagai content writer itu. Ya kan lo masuk ke Brodo, masuk kantor jadi content writer, artinya lo nulis buat sosial media? Gue nulis buat sosial media. Buat video-videonya juga? Buat video, campaign gitu-gitu. Artinya lo ngerti itu bahwa kalau lo nulisnya bagus dan menggugah, engagementnya tinggi, penjualan naik, itu mulai terkoneksi tuh di kepala lo tuh. Iya, di situ tuh gue baru kayak pertama kali gue nulis buat orang lain. Sebelumnya kan gue nulis buat diri gue sendiri gitu. Tapi gue jadi kayak orang gila belajarnya. Apa yang lo pelajarin, gimana caranya? Jadi kayak semuanya gue pelajarin gitu. Kayak gue curious sama, karena kan gue punya time bomb kan. Gue kayaknya waktu gue cuma setahun nih. Kalau gue beneran gak jadi apa-apa dalam setahun itu, ya gue akan balik ke satu industri yang mungkin gue akan tetap kerjain, tapi gue mungkin gak passionate gitu ngerjainnya. Lalu? Jadi ya udah gue sampai kayak gue deketin CEO-nya, gue ajak ngobrol, gue cari tahu kenapa lo bisa bikin perusahaan kayak gini sih, gitu-gitu. Terus habis itu gue ngobrol sama tim R&D, gue baca buku yang ada di kantor, gue tiap hari gue lembur, gitu-gitu. Bahkan ada satu caption yang gue inget, salah satu project caption pertama gue, bukan caption ya, campaign lah ya. Itu gue ulang 75 kali. Sampai akhirnya gue puas sama hasil captionnya gitu. Oke, Pak, itu cuma caption aja. Itu cuma caption aja gitu. Oke, lalu learningnya apa yang lo dapetin? Banyak learningsnya ya, karena sebenarnya gini, ketika lo fall in love with your work gitu ya, kan gue beneran fall in love with my work ya, waktu gue kayak dipercaya buat jadi content writer gitu, lo akan mengusahakan ini berhasil gitu, apapun yang lo kerjain lo akan mengusahakan berhasil. Nah kadang apa yang lo usahakan itu malah jadi kunci keberhasilan dari produk lo sendiri. Karena bukan cuma artnya, tapi apa yang lo usahakannya gitu. Paham. Kayak misalnya ketika gue bikin caption 75 kali itu kan gue kerjain dalam 3 hari, gue ngulang terus, gue tanya orang, ini udah oke belum? Belum. Mereka dapat nggak pesan yang mau gue sampein? Nggak dapat gitu-gitu. Ulang sampai 75 kali. Setelah itu naik gitu ya. Waktu itu di Facebook naiknya. Setelah itu naik, gue nge-share ke semua grup WhatsApp yang gue punya. Gitu. Jadi tolong dong bantuin gue dong karena ini matters banget buat gue gitu-gitu. Terus bantu like, komen ya gitu-gitu. Nah itu ternyata marketing ya kan. Tapi bagi gue pada saat itu kayak gue ngerasa kayak yaudah ini produk gue pengen orang appreciate gitu. Karena ini gue bener-bener karena lo bangga banget gitu. Nah ternyata yang bikin itu berhasil adalah ya itu ternyata gue ngelakuin marketing partnya gitu. Instead of cuma ya produk tulisannya bagus gitu. Meskipun bukan dalam bentuk framework ya. Gue abis ini gue ngasih ke ini. Tapi karena lo cinta aja makanya lo tidak sengaja lo melakukan sebuah framework marketing gitu kan maksudnya kan. Jadi ternyata gue dapetin itu sebagai formula gitu. Oke, poinnya adalah ya lo harus dari hati gitu kan intinya. Iya. Lo termasuk yang baper juga gak kalau di IG-nya Brodo atau di sosmed ada netizen yang ngomong jelek atau sampai ke bawah baper juga gak lo? Iya, tapi gue coba rationalize lah ya. Jadi karena mungkin gue kan ya
kebetulan technicalities yang gue pelajarin tuh di STEM gitu. Jadi gue ngerti bahwa ketika gue ngerjain sesuatu, gue butuh iterasi beberapa kali sampai gue emang beneran jago gitu. Oke, jadi itu bagian dari feedback system lo. Iya, itu feedback loop yang emang gue rasa perlu lah. Gua dalam mengelola penulisan baik buat stand up, buat apa segala macam itu banyak yang gue tetapin memang dari hal-hal yang kayak gitu juga, ada feedback loop juga apa segala macam. Tapi kebetulan gue emang gak kuliah di situ, jadi emang banyak nyari tahu sih. Jadi artinya pengetahuan lintas industri itu penting banget ya untuk lo punya whole big picture, set of knowledge yang bisa lo pakai kapan aja gitu kan. Gue rasa sih itu sih yang bagus sih. Ya mungkin karena gue pernah kuliah di STEM gitu, jadi gue kayak ngerti juga dia punya point of view itu lah ya. Instead of kalau misalnya mungkin dari dulu kalau misalnya gue cuma ngejar sebagai penulisnya aja atau kayak cuma bagian artnya aja, gue nggak punya knowledge ini nih gitu. Paham. Karena kebanyakan orang di art memang sangat sensitif dan emosional kan. Karena kan emang pakai sense kan. Sementara lo dapet itunya tuh, lo dapet rigidity-nya itu. Dari bidang studi yang lain gitu. Oke, berarti lo dapet apresiasi luar biasa dong dari perusahaan. Setahun pas gue udah deadline, gue di-appoint jadi CEO dari sister brandnya Brodo. Hah? Lo dari fresh graduate? Dari magang, dari fresh graduate. Dari magang? Dari magang. Iya dari fresh graduate. Anak magang. Jadi CEO? Jadi CEO. Ini anak magang gue udah diem aja nih dari tadi nih. Karena gue gak punya nothing tulus gitu loh. Bagi gue kayak. Bentar, anak magang masuk. Dalam setahun jadi CEO? Iya. Gimana ceritanya? Itu trajektori karir yang tapi ya yang mencengangkan itu. Iya, cuman kan CEO dari sister brandnya yang ya, mana tetap aja lo CEO-nya mau sister brand juga. Iya, umur berapa gue ya? 22, 23. Gila. Gimana ceritanya? Iya, konteksnya adalah gini. Gue udah lulus nih. Jadi kayak gue magang, terus habis itu gue ditawarin program MT, Management Trainee. MT dari Brodo? Dari Brodo. Oh, Brodo punya MT? Punya program? Gak selalu ada sih. Cuman waktu itu gue ditawarin gitu. Programnya tuh ya berapa bulan lah. 6 bulan atau 8 bulan gitu. Habis itu magangnya selesai. Gue ditawarin lagi. Kayak lu mau jadi head marketingnya Brodo. Atau lu mau ngapain Ki? Gila, itu juga langsung head marketing ya? Iya. Setelah 6 bulan ya? Accelerated banget tuh MT-nya tuh. Lumayan. Karena kan ya mungkin gue juga ada di company yang not that. Gak kayak company yang gede banget gitu lah ya. Oke. Jadi kayak talentnya masih lumayan nggak banyak lah gitu ya. Oke, head of marketing nih ditawarin. Iya. Dan kan kata lo ditawarin. Satu lagi atau lo mau ngapain gitu. Oke. Terus gue pelajarin perusahaannya, gue lihat ada satu brand yang ini brand performanya jelek banget. Jadi boncos terus, bleeding. Terus habis itu timnya juga nggak ada yang ngurus, nggak ada direction. Gue bilang kayaknya daripada gue jadi head marketing, gue nggak belajar. Gue jadi ini aja deh. Keren. You take the challenge ya. Again. Wow. Sebelumnya kan juga gitu ya. Menarik. Oke, lo jadi CEO lah itu. Lo dikasih kepercayaan itu, kesempatan itu. Terus apa lo turn around kah? Atau lo apain tuh? Waktu itu kondisi jelek banget brandnya. Punya utang ke vendor 80 juta lebih. Jadi minus lah, gue mulai bahkan dari minus itu perusahaan gitu. Timnya ada 5. Buat gaji mereka aja per bulan kayak 30-40 juta gitu ya. Total tim gitu ya. Sementara mereka punya omset, si brand ini punya omset cuma 10 juta sebulan. Gitu. Oh wow. Ya gue jadi CEO tapi CEO dari perusahaan yang omsetnya cuma 10 juta sebulan gitu. Skalanya segitulah. Skalanya gitu. Kecil banget gitu. So gue rasa itu challenge pertama gue sebagai CEO kali ya. Kayak gimana how do I turn this around gitu. Oh, wow. Seru sih. Jadi ya marketing, cerita, lagi-lagi marketing. Marketing enggak juga sih, enggak cuma marketing. Produknya gue benahin, gue fokusin. Tadinya kebanyakan SKU-nya gue buang 80%, fokus ke 20% dari Paretonya dia gitu-gitu. Fokus, terus habis itu setting target yang clear. Terus abis itu beberapa tim yang gak efisien, gak sesuai cara kerjanya, gue pindahin. Ada beberapa yang gue gak bisa. Ini gue pindahin ke departemen lain gitu-gitu. Jadi mungkin gue belajar untuk kayak manajemen perusahaannya pertama kali di situ. Terus bulan ketiga mulai nunjukin hasil. Kita mulai lunasin semua hutang vendor di bulan ketiga. Bulan ke-6. Gila, bulan ketiga. Kita punya omset 1M sebulan.
Gitu ceritanya. Lu pakai apaan? Itu berapa X itu? Gimana 10 ceritanya? ke 1M berapa tuh? 100X ya? Gila lu. Iya. Revenue-nya naik 100 kali. Revenue-nya. Kuantitas produksi sama? Kuantitas produksi Nambah juga? nambah juga dong, of course. Oh. Of course. Tapi Nggak, gua kuantitas pikir apa produksi itu old gue gak ada stock. masalah. Karena Brodonya kan udah punya sistem itu kan. Sistem produksinya udah oke segala macam. Jadi gue kayak bisa nebeng ke skala produksi yang emang bisa di ini gitu. Oh wow. Tapi gue kerja posisinya. Iya, tapi dia makin happy lagi dong. Iya, si happy dong, CEO ya. grupnya makin happy lagi dong. Happy lah, happy Bingung, banget. bingung juga dia mau taruh mana lagi. Ntar mana lagi ya. Iya. Orang udah mentok. Oke. Which is makanya mentok. Makanya gue Makanya lo cabut. setahun gue cabut. Dan lo bikin brand sepatu sendiri kan? Enggak, gue gak bikin brand sepatu sendiri. Lo yang Jadi, dipakai sama itu? Sama, iya. Ya itu. Sama pria solo itu. Sama itulah. Iya, itu sister brand dari. Oh, I see. Iya. Oh, wow. Oke, baru lo cabut Baru gue cabut. dan lo bikin Humans. Gue bikin agency sendiri. Awalnya. Agency marketing, business consultant lah ya. Business dan marketing consultant. bisnis dan marketing consultant. Iya. Karena gue belum tahu gue pengen bikin apa. Tapi yang gue tahu saat itu gue nggak pengen bersaing sama perusahaan lama gue. Oh, berarti lo kalaupun lo bikin produk bukan sepatu gitu maksudnya? sepatu. Kenapa lo bikin konsultansi? Kenapa nggak bikin produk aja pada saat itu? Mungkin lebih ke pada saat itu fasenya lebih ke survival ya. Jadi ya gue jadi CEO, omsetnya miliaran gitu-gitu. Tapi kan gue ngumpulin duit juga dari gaji kan. Which is gajinya juga sebenarnya gak gede-gede banget. Waktu itu juga gak nyampe 10 juta sebulan gitu. Tapi lo dapat bonus package dong? Nggak juga? Gak juga. Gak ada. Gue gak punya ownership apa-apa. Gue profesional aja. Gaji cuma berapa ya? 5-6 juta gitu sebulan. Bonus tahunan pun nggak? Ya THR mungkin ada gitu-gitu. Oh, oke. Jadi gue Skemanya keluar gitu dari ya? Brodo, kondisi keuangan gue cuma punya tabungan tuh 10 jutaan. Jadi ya survival jadinya, modenya. Jadi gue kayak apa yang gue punya ya? Oh gue punya knowledge, gue punya network, terus habis itu gue punya kenalan owner-owner brand lain. Jadi gue Jadi konsultan. Karena lo udah proven lah, katakanlah gitu. Iya, mungkin mereka ngelihat kali sepak terjangnya. Kalau lo nggak mau ini buat stake di perusahaan itu, di sister company itu nggak kepikiran juga. Lo ngambil equity. Actually gue fight buat itu sih. Oh. Jadi setahun itu gue lumayan fight buat boleh nggak sih gue punya ownership di sini. Iya makanya gue lagi mikir kayaknya ada opsi-opsi lain kan. Terus gue pikir kenapa lo nggak ngambil minta equity di situ? Ternyata emang nggak dikasih. Menurut gue nggak worth it lah. Yang di offer waktu itu menurut gue tidak sebanding dengan. Jadi kayak apa yang gue lakuin akan lakukan gitu di masa depan. Iya maksudnya mereka mau ngasih tapi ada negosiasinya dan akhirnya nggak ketemu gitulah kira-kira ya. Basically. Karena menarik ya kalau dia dikasih equity yang ininya masuk akal mungkin lo tetap stay kali ya. My last negotiation was kalau gue dapet 15% aja I will stay. Make sense padahal ya. Sebenarnya make sense ya. Kalau bisa ditarik dari starting point lo benerin aja kan udah nutup pasti itu, udah worth it tuh. Iya. Buat stake itu. Cuma pasti ada banyak pertimbangan lain ya. Karena stakeholdersnya kan gak cuma CEO-nya doang kan. Paham. Itu juga udah ada visi masuk gitu-gitu loh. Oh, visi udah masuk. Jadi ya, paham. Ngeyakininnya kayaknya akan susah banget karena stakeholdersnya kebanyakan. Paham. Kayak ada nih anak baru lulus kuliah. Siapa sih namanya? Ada anak magang kita. Gue mau kasih 15% equity kayak susah. Paham. Jadi gue juga sekarang masih baru ngerti. Kalau dulu gue sebel. Iya ngerti sih. Oke. Nah akhirnya lo bikin konsultan sendiri. Iya. Kenapa nggak itu terus? Kenapa akhirnya ada Humans? Kan tadi lo bilang udah ada banyak orang ngeliat, orang tahu sepak terjang lo. Ya udah itu aja terus, gedein aja. Karena rasanya kayak punya 5 perusahaan yang harus di manage. Karena waktu itu kliennya ada 5 gitu ya. Nah ada satu momen dimana kalau sebagai konsultan kita pasif ya. Kita cuma bisa kasih set of brief. Ini loh yang gue rekomendasikan untuk lo lakukan gitu-gitu ya. Tapi kita gak handle executionsnya juga. Kita gak handle hasilnya. Kita gak belajar resultnya kayak gimana. Karena datanya juga confidential hasilnya gitu-gitu. Jadi menurut gue gak dapet feedback loop nih. Pertama itu. Terus yang kedua
kok dari apa yang gue brief sampai ke level executionsnya jauh banget ya marginnya. Kayak gue pengennya kayak gini, harapan gue kayak gini, eksekusinya kurang gitu. Dan lagi-lagi nanti lu malah yang ditembak kan? Iya, tapi kita jadi kambing hitamnya karena ini paham. kan ide lo kok nggak berhasil gitu loh. Jadi ada banyak momen kayak gitu yang akhirnya buat gue mikirin, oh kayaknya gue harus bikin brand gue sendiri sebagai contoh klien-klien gue bisa ngikutin strategi kita. Logik gak? Jadi gue bikin, apa yang gue bikin ya? Karena gue pengen eksekusi langsung supaya ketika ini berhasil, klien gue bisa ngikutin gitu loh. Oke. Ya paham. Lo pengen ngasih lihat bahwa lo kalau nggak ada distorsi dari saran gue ke eksekusi, ini loh begini loh jadinya gitu kan? Iya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya gue mulai pelajarin industri apa yang menarik. Ketemulah gue industri parfum. Dan karena lo inget soal om lo itu. Apa ini di tengah-tengah itu cerita om lo masuk? Enggak. Om gue tuh kayak far before lah. Itu salah satu yang kayak susunan puzzle-puzzle yang kayak kayaknya everything connected deh. Kayaknya parfum jadi hal yang menarik buat gue explore. Oke. Coba pemilihan industrinya guide gue gimana akhirnya lo bisa ke parfum. Pemilihan industrinya apa? Lo mulai dari makro dulu kah? Atau dari data penjualan kah? Atau apa nih? Ya gue kan research hulunya, research hilirnya juga ya. Jadi kayak pertama gue kayak ngelihat tren di market gitu. Terus gue ngelihat pertama saat itu kondisinya brand lokal tuh mulai dapat trust dari market mainstream gitu. Fashion udah dapat market mainstream gitu. Dan gue ngerti fashion gitu kan. Jadi kayak gue ngelihat apakah fashion menarik ya gitu. Tapi gue punya tadi satu prinsip, gue gak pengen compete sama mentor gue dulu. Karena bagaimanapun gue ngerasa gue belajar banyak dari dia. Gue tetap respect lah sama dia gitu. Meskipun gak ada non-compete ya? Gak ada kontrak apapun? Gak ada kontrak apapun. Lalu? Terus satu itu. Kedua gue ngelihat yang lagi saat itu mulai rising tuh skincare. I see. Tapi skincare gue nggak ngerti sama sekali. Karena gue aja pakai face wash kayak 3 hari sekali gitu. Jadi gue kayak apaan moisturizer, serum gitu gue nggak ngerti. Oke. Lalu? Akhirnya ya udah gue eliminate lah gitu-gitu. Terus ada apa lagi ya? F&B gue tanya-tanya sama beberapa orang F&B. Wah F&B tuh bukan marketing driven Ki, dia sangat operation driven gitu-gitu. Terus gue kayak iya sih, gue nggak punya skill di operationnya F&B gitu-gitu. Terus akhirnya gue kebayang, oh iya ada satu produk yang saat itu brand parfum tuh 2019 pas gue mulai tuh brand lokal Indonesia ya, parfum tuh saat itu hampir nggak ada yang bisa jadi referensi gitu. Jadi pas gue mulai kepikiran, kayak gue pengen bikin parfum deh. Gue bahkan nyari kompetitornya, referensinya, itu gak ketemu gitu. Oh, ada kekosongan di market nih. Ada gap gede di market. Lalu? Terus gue di Bandung kan kondisinya saat itu. Terus gue datanglah ke beberapa, karena gak ada referensi yang gue pengen. Jadi gue datangnya ke yang jual parfum tapi bentuknya toko-toko refill. Nggak ngerti nih apa nih maksudnya nih. Emang apa sih tuh? Ih, juga gak tahu toko parfum refill. Nggak tahu. Jadi itu gede banget. Jadi dia toko parfum. Tapi kemudian dia tuh mencoba untuk kayak lu sukanya misalnya sama apa nih? Lu sukanya Bulgari atau YSL. Dia bikinin yang wanginya mirip. Tapi dia ngeracik sendiri gitu di tempat. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi itu banyak tuh, gede tuh. Itu banyak banget. Oke. Gede banget gitu. Lalu? Nah, di Bandung tuh gue jadinya belajarnya ke situ. Karena gue pengen tahu orang tuh kalau belanja parfum tuh yang dilihat tuh apa gitu. Nah, walaupun dia sebenarnya nggak 11-12 sama apa yang gue pengen bikin gitu. Jadi satu gue belajar ke sana, gue ngeliat kayak wah ini gede banget industrinya gitu. Sebenarnya. Tapi orang datangnya cuma mau replicate wangi yang dia suka di toko refill itu. Iya. Gimana kalau tapi yang jualan langsung brand nggak ada nih. Nggak ada. Padahal demand ada, tekniknya bisa gitu. Iya. Nah, lo belajarin tekniknya juga berarti? Nah, gue akhirnya cari tahu gimana caranya gue bisa bikin. Jadi gue cari siapa artis di belakangnya. Lalu di parfum, artisnya itu atau desainernya itu namanya perfumer. Jadi gue saat itu kayak mulai nyari, gue pengen cari deh perfumer di Indonesia yang bisa bikin parfum yang menurut gue orang suka gitu. Dan saat gue mulai, itu perfumer di Indonesia tuh cuma 3 orang apa berapa orang gitu. Se-Indonesia Raya gitu. Oh wow. Jadi dikit banget emang. Perfumer ini yang juga ada di toko refill itu?
Enggak. Oh enggak, beda lagi nih? Beda lagi. Kalau di toko refill itu ya mungkin dia bisa racik-racik sendiri, tapi dia belajarnya tuh street smart gitu lah. Kayak dia emang mungkin belajar dari ya udah coba-coba terus enak gitu. Kalau tapi perfumer? Itu nggak standar. Kalau perfumer itu biasanya emang orang dibalik parfum-parfum yang original. Oh, oke. Kalau mereka kan kayak semacam ngikutin apa yang udah ada di market gitu ya. Tapi kalau perfumer tuh emang dia bikin dari nol lah, basically dari referensinya, dari inspirasi baru gitu. Seantero Indonesia, perfumer pada saat itu cuma 3. Cuma 3 orang kalau nggak salah, atau 3 atau 5 gitu. Oke, lo mendekati salah satunya atau lo cek 3-3-nya pasti ya? Gue akhirnya coba untuk DM salah satunya, ketemu di LinkedIn profilnya. Buset, di LinkedIn lagi. Gue ajak ketemu banget gitu-gitu. Terus kayak akhirnya for the first time gue kayak ngerti kenapa brand parfum di Indonesia tuh susah untuk dibuat. Karena ekosistemnya belum ada. Even perfumernya aja nggak ada. Kalau dibandingin sama desainer fashion jauh banget kan. Udah banyak banget yang jadi desainer fashion, desainer sepatu gitu. Jadi saat gue mulai itu kita kayak trailblazing banget Mas Radit. Gue kayak beneran nebas pohon gitu rasanya. Buka jalan. Iya. Oke, ketemu perfumer ini di antara 3 itu satu yang lo ajak kerja bareng atau 3-3-nya atau gimana? Satu. Akhirnya satu yang kita. Kenapa dia? Karena cocok kah? Vibingnya enak kah? Karena cuma dia yang ngerespon sebenarnya. Menyesalkan lo gak punya LinkedIn kan 2 yang lain. Makanya cuma dia yang respon gitu. Nah berarti kan sekarang apapun yang lo bikin, lo patokannya sama perfumernya kan? Inspirasinya dari kita, dari gue, dari tim. Terus kemudian sekarang kita udah punya collection of perfumer yang bisa kita ajak kerja sama bareng lah. Oh, gitu. Artinya lo beli formula dari dia? Kita kerja bareng dia. Dia itu biasanya kerjanya tuh ini gue buka sedikit, biasanya di fragrance house. Fragrance house ini yang collecting semua raw material parfum dari seluruh dunia. Terus biasanya perfumer tuh kerjanya di situ. Oh. Jadi kita kerja sama fragrance house-nya gitu. Oh, justru fragrance house-nya yang diajak kerja sama. Gue baru tahu lagi nih ada fragrance house segala nih. Iya. Jadi kita ajak kerja sama fragrance house-nya. Di fragrance house itu ada banyak contoh bau-bauan gitu. Dia punya banyak ingredients, palette, notes gitu-gitu. Karena kan susah kan. Maksudnya ingredientsnya parfum itu banyak banget, bisa ribuan gitu. Dan kadang harus dari kayak lavendernya dari Paris, terus nilamnya dari Sumatera, ini dari mana. Jadi harus ada satu perusahaan yang bisa ngumpulin itu semua dan bisa punya supply itu gitu. Gue kayak bakal lama ngobrol sama lu ya. Lu ini gak masalah ya, agak panjang ya. Ini seru banget soalnya. Ini gue tahu sih ini industri baru. Seru banget. Yang menurut gue industri parfum tuh industri masa depannya Indonesia. Ini gue bilang. Karena menariknya buat gue adalah lo memulai ini semua tuh dari nol dengan set of fresh eyes dari industri yang mungkin beda banget. Buat gue menarik banget gimana cara lo belajar akhirnya menciptakan, memasarkan tuh menarik banget sih. Oke, begitu masuk ke berarti di awal itu lo cari satu perfumer. Dapat orangnya, lo kerja bareng si fragrance house-nya itu. Baru lo mulai ngeracik bau dong. Lo bilang ke dia kan, gue maunya baunya ini. Baru dia meramu. Dia ngasih dia bikin sampel yang nggak cocok, ulang lagi sampai cocok gitu. Oke, ketika dia sudah jadi di yang pertama, berarti yang ini akan lo mass produce kan? Ketika udah ada sampel yang kita approve, masuk ke step berikutnya, mass produce. Mass produce itu berarti lewat pabrik? Lewat pabrik. Berarti lo ngasih formulanya ke pabrik dong? Gue secara nggak langsung ngasih formula ke pabrik, tapi ada perjanjian bahwa formula itu cuma boleh buat kita gitu-gitulah. Oh, apakah ada resiko itu akan bocor formula itu? Mau nggak mau ada. Pasti tapi ada. Itu tidak pernah terjadi. Gue nggak tahu, itu bisa aja terjadi, tapi in a way sebenarnya dia juga bisa kayak ketika udah di market itu kayak bisa direplikasi juga. Jadi orang bisa cium wanginya, terus kayak mencoba untuk walaupun nggak akan sama persis ya. Oh, ngerti gue. Jadi bagi gue loophole itu akan selalu ada gitu. Iya. Tapi mungkin saat itu belum jadi concern kita lah ya. Oke. Berarti saat itu udah nama Humans ada, udah HMNS ini udah ada. Akhirnya ketika kita mulai pertama kali namanya muncul lah Humans gitu, HMNS. Coba kasih tau gue berapa nama lain yang lo scrap apa aja.
Manusia MNNS. MNS. Oh iya MNS. Iya. Yang lain apa yang lo scrap waktu itu? Ingat ya? Ada projectnya dulu, ada kayak Humans Project, karena gue waktu itu punya brand namanya Nah Project gitu kan. Oke. Ini Humans Project, sempat ada projectnya. Gitu. Belum lo HMNS belum? Belum. Masih Humans, full Humans gitu. Terus gue kayak mikir, gue pengen Humans nih one day bisa kayak LVMH. Terus kayak that's why kayak HMNS gitu. Kayaknya lebih chic, lebih misterius dikit dibandingkan Humans aja gitu. Dan lebih gampang ngedaftarinnya ke Haki karena dia bukan sebuah kata gitu kan. Oh, bukan kata umum. Bukan kata umum gitu. Bukan generik lah gitu. Oke. Jadi akhirnya HMNS. Terus ya beberapa gue punya value kan. Humans ini kan pengen jadi produk yang humble tapi berkelas ya. Jadi berkelas tapi punya sense of humility lah gitu. Makanya kalau lihat logonya Humans itu di atasnya tuh ada garis mean. Mean tuh garis average kalau di math. Jadi sebenarnya bacaan brandnya tuh average humans. Oh, I see. Manusia pada umumnya. Gitu. Oh, wow. Tetap lo tidak melupakan root stem lo ya. Tetap ya. Oke. 8 juta rupiah modalnya. Iya modalnya 8 juta. Iya. Oh iya. Emang bayar perfumer pada saat itu gak nyampe 8 juta berarti kan? Enggak, karena kita gak bayar. Sebenarnya kita basically produce sekecil-kecilnya yang kita bisa gitu. Iya kan gue udah kerja di agency. Tadinya tabungan gue setelah resign 10 juta. 10 juta. Kerja di agency setahun, tabungan gue naik jadi 18 juta. Naiknya 8 juta, padahal perusahaan sendiri itu ya. Naiknya 8 juta, terus. Terlalu gede ininya. Cuman ya abis itu oke lah. Jadi saat itu gue mikir, oke, kalau gue mau tetap hidup, gue harus misahin buat gue sendiri 10 juta, 60%, buat bisnis yang mau gue bangun 8 juta. Gue cuma punya nyawa 8 juta. Gile. Jadi mau gak mau harus works. Gitu. Gimana berarti 8 juta habis buat semua kan, termasuk produksi botol sampai jadi semua. Tapi gue harus play smart lah, nggak mungkin gue bisa produksi dan nyetok, nggak mungkin dengan cara kayak gitu. Jadi gue negosiasi hulu, negosiasi hilir. Gue negosiasi ke vendor, gue negosiasi ke market. Gue negosiasi ke vendor, gue bilang janganlah MOQ-nya jangan 1.000 lah, gila kita baru mulai nih, baru lulus gitu. Jadi kayak cobalah sekecil mungkin yang bisa berapa gitu. Lalu? Terus dapatlah angka 100 gitu. 100 botol pertama 100 botol. Humans nih ya. 100 botol pertama Humans. Iya. Terus habis itu kayak, oh wow. Kedua gue nego sama market. Jadi mungkin orang udah kenal gue sebagai dulu pernah di CEO-nya brand sepatu mereka. Terus gue bilang gue punya satu venture baru. Gue punya satu brand baru. Gue kenalin namanya Humans. Produknya parfum. Gue nyari gimana caranya 100 orang mau pre-order. Jadi 100 orang mau pre-order di market. MOQ dari vendor 100. Jadi gue gak ngeluarin apa-apa. Terus gue bilang kalau udah dapat 100 pre-order, ya udah uangnya gue kasih ke vendor, sisanya gue keep buat gue puterin jadi cash flow. Jadi udah kayak gitu terus. Di awal pre-order 100, di awal pre-order cuma 50 bahkan. Terus jadi 100, makin besar. Sampai sekarang jadi kita emang cuma pakai cash flow. Oh lu gitu. Bootstrapping berarti? Kita bootstrap. Dengan jaringan lu kenapa lu gak buka funding? Waktu itu ada kayak blessing in disguise-nya COVID. Jadi pas Humans kan 2019 akhir banget ya. Jadi pas kita udah mulai dapat traction di market, udah mulai rame orang yang pakai beli, brandnya udah mulai ada harapan lah gitu. COVID hits. COVID hits, padahal waktu itu ada visi yang tertarik gitu-gitu. Terus gue kayaknya menarik sih kalau pakai visi, jadi kita bisa cepet ekspansinya, growth-nya gitu kan. Tapi pas saat itu kita kayak, aduh, dapat duit dari visi juga mau ngapain gitu. Pas COVID, mau buka toko nggak bisa buka toko di offline, mau marketing ekstra juga orang nggak peduli karena lagi COVID. Jadi akhirnya kita berjalan secara bootstrapping terus gitu. Sampai karena nggak bisa terlalu agresif, akhirnya kita sangat hati-hati dalam spending, tapi tetap ngejar target kita. Sampai akhirnya kita punya
savingsnya sendiri si human sampai akhirnya waktu itu tawaran dari VC-nya udah gak make sense lagi. Iya, karena lo bisa pakai modal sendiri. Iya, bisa jadi cash flow sendiri. Jadi akhirnya kita bootstrap. Gile, untung juga ya. Untung juga ya. Tapi emang banyak yang udah diinjek terus tiba-tiba scaling for the sake of scaling malah akhirnya jadi hancur ya. Itu juga banyak kan cerita-cerita kayak gitu ya. Iya, untungnya banyak sih, banyak banget. Karena menurut gue kadang kalau kan mereka kan cara kerjanya kayak gue kasih duit segini nih $1 juta gitu ya. Lo harus habisin dalam waktu setahun atau 2 tahun gitu ya. Supaya tractionnya makin gede walaupun gak profit gitu kan. Iya. Tapi kan itu gak sehat gitu loh. Mungkin emang fase, apalagi brand. Kalau brand itu kan butuh waktu untuk nge-build trust, nge-build quality dan lain sebagainya gitu. Nah kan banyak yang bilang juga storytelling itu salah satu kunci humans jadi populer dan disukai masyarakat kan. Itu tipping pointnya di mana? Pada konten atau jenis komunikasi mana yang lo ngerasa bahwa akhirnya lo break marketnya gitu? Karena I think that was the skill that I have at the time gitu. Gue cuma punya humans tuh gedenya dari awal-awal tuh bahkan gak dari Instagram tapi dari Twitter. Oke. Jadi saat itu gue ngerasa kita bisa manfaatin Twitter sebagai platform untuk orang ceritain tentang humans sebagai parfum. Karena gak ada orang yang ngomongin brand di situ gitu. Oke. Jadi saat itu gue sering bercerita. Kayak gue bilang tentang hari ini gue pakai humans apa. Terus gue kenalan sama siapa gitu-gitu. Dan beberapa ceritanya itu jadi lumayan viral di Twitter. I see. Jadi dari sana gue juga kayak mulai mendalami lagi gimana brand tuh bisa bercerita dan gimana si humans ini seakan-akan ngebuat orang tuh lagi ya ini real life gitu. Maksudnya ini sebuah brand yang lagi berkembang. Tapi gue ikat semuanya dengan sebuah cerita. Kayak what if ada satu brand yang ngemulai perjalanan dari nol sampai dengan satu hari we become global brand yang punya impact ke industri parfum di Indonesia gitu-gitu. Oh. Jadi bagi gue cerita tuh kayak connecting all the dots aja sih gitu. Jadi semuanya tuh koheren gitu. Iya. Berarti very underrated ya storytelling itu ya. Karena nggak semua utilize itu kan. I think di era sekarang apalagi ya, dimana kayak kita harus compete sama AI kan, ChatGPT, karena mereka they can also tell stories gitu. Kita menurut gue siapa yang bilang ya si ini ya Apple Steve Jobs. Siapa yang ngontrol dunia itu adalah storytellers gitu. Oh. Wah, kepake banget ya. Ini lo trauma masa kecil lo. Trauma masa kecil di gue. depan kelas itu ya. Diam-diam guru lo membantu secara tidak sadar karena lo jadi memendam itu di belakang kepala lo belajar secara akademik, kebuka lagi di hari ini dan kebantu banget brand lo. Iya, secara nggak langsung lah ya. We never know. Oke, kalau buat part-part yang lain yang di company lo itu pemilihannya gimana atau memang secara strategik kah lo ajak kerja bareng? Karena kan gak cuma lo sendiri pasti. Iya, ada beberapa partner gue. Ada sahabat gue juga pas kuliah. Namanya Amron, itu sahabat satu kosan sama sahabat miskin gue lah dulu pas di kosan gitu. Jadi cuma dia one of the smartest person I know. Jadi satu juga dia juga agak gila juga pas mutusin buat join humans gitu. Karena dia udah kerja sebagai engineer, dia dulu fisika teknik kan. Terus kerja sebagai sales engineer di Eropa. Wow. Terus dia ke Jakarta, ketemu sama gue, ngobrol-ngobrol lagi, catch up. Gue cerita tentang humans. Gue punya mimpi untuk ngebuat humans besar. Dan industri ini menarik banget dan lain sebagainya gitu-gitu. Terus at the time, dia tuh baru dipindah tugasin ke Eropa. Jadi dia tadinya emang di Jakarta gitu. Terus abis itu udah dibikinin visanya, udah ada paspornya, tiketnya segala macem. Lalu? Ketemu gue seminggu sebelum berangkat. Salah banget sih. Ya. Lalu? Buat Amron tuh itu kesalahan paling besar loh. Ketemu gue seminggu sebelum berangkat. Gue cerita ini yang mau gue lakuin. Tapi gue gak bisa sendiri nih. Kayak gue rasa gue butuh partner gitu-gitu. Udah abis itu gak ada kabar. Setelah itu kayak seminggu kemudian gue chat dia. Ron, jam berapa flight hari ini? Waktu itu gue di Bandung kondisinya. Terus gue bilang, Ki, kayak gue gak jadi berangkat. Gue pengen join lo di humans. Buset. Kayak, men tapi gue gak bisa gaji lo. Aman, gue punya tabungan. Gitu.
Terus Oh gila. at the time, itu juga sebenarnya yang ngebuat gue ngerasa bahwa gue harus ninggalin semua yang lain. Tadi kan gue masih ngerjain agency gitu ya. Gue harus ninggalin semua yang lain. Gue harus gimana pun caranya gue gak punya pilihan selain ngebuat Humans ini besar gitu. Karena nggak cuma nyawa gue doang sekarang di sini. Karena sahabat lu, nyawa sahabat gue juga di sini gitu. Sahabat lu memilih lu daripada Eropa lu. Oh gila sih. Visa udah keluar? Udah, tiket udah ya, karena sampai tiket juga. Literal di hari yang sama dia harusnya berangkat ke airport, dia milih buat berangkat ke Bandung. Wow. Ketemu gue untuk Wah gila. Oke, nah gue juga baru tahu lo lagi ngeluarin seri produk baru nih, Humans Hyper Series. Iya. Tapi kolaborasinya nggak sama brand ambassador manusia nih, bukan brand ambassador human ini. Oh iya, bukan sama Human. Tapi sama ITB. Iya, sama. Ada nggak produk yang mau lihat tuh? Iya. Oh, ada nggak ya? Oh iya, masih ada di tim gue. oh ini. Iya, itu dia. Hyper Series. Hyper Series. Ini yang Hypernova. Jadi kayak ada 3 Hyper Series. Nah ini yang Hypernova salah satunya. Ini yang Hypernova. Iya. EOS ini apa yang? EOS tuh varian, jadi kita udah punya varian EOS. Tapi bareng sama ITB, jadi tim farmasinya ITB itu nyari formula base apa yang ngebuat longevity-nya tuh jadi improve signifikan. Oh iya? Iya. Jadi tahan lama maksudnya kan? Jadi iya. Dan hasil eksperimen mereka nunjukin kalau improvisasi itu bisa naik 3 kali lipat performa longevity-nya sama ITB. Iya itu soal ketahanan lama. Soal ketahanan. Oh, iya. Ada beberapa sih matriksnya, kayak ketahanan, performa wanginya juga tetap konsisten gitu-gitu. Jadi lo brand ambasadornya ITB, ITB lo jadikan brand ambasador karena mereka dibalik proses ini apa gimana sih? Kita basically produknya kita kolaborasi bareng sama ITB lah. Jadi kayak kolaborasi bareng ITB, mereka lebih ke situ. Iya, timnya yang ngeriset, bukan mereka jadi brand ambassador sih enggak. Tapi kayak kita kolaborasi untuk ngelahirin si produk ini. Gue cobain ya. Boleh dong. Nah, paling bener gimana? Di sini bener? Di sini itu sebenarnya buat lebih ke lo bisa checking. Checking tuh apa? Jadi biasanya kalau lo pakai tuh harusnya kan di leher, di belakang atau di dada gitu. Kalau di sini itu untuk lo ngecek wanginya tuh masih kecium nggak? Jadi kalau misalnya di sini lo masih kecium, berarti yang di sini masih kecium gitu. Kalau orang ngetes parfum di sini bisa? Bisa juga, iya, nggak apa-apa. Biar langsung kecium di sini apa? Langsung kecium. Oh wow. Iya. Wah, enak sih. Ini cocoknya apa nih buat persona yang seperti apa menurut lo? Hyper Series ini yang Nova, EOS Hypernova ya. Oh wow. EOS ini sebenarnya lumayan unisex lah ya. Jadi kita tuh mencoba untuk mencari wangi dried flower. Jadi kayak bunga yang udah jemur matahari itu dia ngeluarin wangi khusus gitu. Dan wangi khususnya ini yang kita ekstrak jadi si EOS Hypernova ini. Dan kebanyakan mungkin elegant woman yang dia kerja itu gitu. Salah satu demografi utamanya. Iya sih, kebayang sih. Iya sih, Mbak SCBD nih ya. Mbak SCBD. Tapi unisex sebenarnya. Unisex sebenarnya. Semua tiga-tiganya. Ada yang lebih lean ke cowok. Ada yang lebih maskulin ke cowok gitu. Tuh iya, yang alpha. Berarti kalau sekarang setelah dari 2019 sampai sekarang kan udah berlangsung 7 tahun ya? Iya. Itu gimana? Oktober 7 tahun. 7 tahun Oktober ini. Ya. Gimana cara lo tetap bisa punya varian-varian yang baru? Karena yang gue bayangin kan dari awal lo pasti udah nyoba begitu banyak formula dan bau-bauan kan. Gimana caranya dalam 7 tahun ini dan sampai ke seterusnya lo masih tetap bisa punya variasi-variasi wangi yang baru lagi itu? Gimana tuh? Sebenarnya gue ngelihat parfum ini itu kan kayak lo bikin karya seni ya. Kayak lo bikin, misalnya lo bikin film atau lo bikin buku baru. Gitu. Itu produknya itu adalah produk karya seni juga gitu. Jadi inspirasinya tuh bisa datang over time gitu. Jadi kadang as time goes by, ketika gue udah mulai sekarang ngelihat nih gimana dunia, ngerespon dunia. Terus habis itu gue kayak gue kepikiran pengen bikin parfum yang inspirasi datang dari apa deh gitu-gitu. Jadi bisa aja selalu ada produk-produk baru dan menurut gue itu lebih kayak inspirasi yang datang kayak artis bikin karya seni gitu atau kayak bikin musik, bikin film gitu-gitu sih.
Oke, nih kalau yang ini kayak tadi lo bilang bunga-bunga berjatuhan itu. Kalau terus ini tuh basically dulu idenya adalah orang Eropa itu suka banget tropical flowers. Oke. Jadi marketnya tuh gede banget di Eropa. Untuk kayak parfum-parfum Eropa tuh banyak banget tropical flowers lah gitu. Oke. Tapi sementara di Indonesia tuh sukanya yang fruity, yang vanilla gitu-gitu. Yang mana sebenarnya ini bukan endemic di Indonesia sendiri. Jadi gue pengen ngenalin tropical flowers tuh yang punya kita di brand kita sendiri itu bisa enak banget loh. Dan akhirnya gue ngenalin EOS gitu. Tapi berarti ada tweakingnya supaya orang Indonya tetap palatable buat mereka. Tetap. Kan Jadi kayak, tetap ada vanilanya, tetap manis gitu-gitu. Oh, soalnya kan kayak gue ngomong ke orang-orang yang bikin restoran di Indonesia, kalau misalnya mereka bawa makanan yang dari Eropa atau dari mana, itu dikasih manis dikit supaya lebih palatable. Berarti ada kayak gitu-gitunya juga ya? Tetap kita harus kayak ngejembatanin sama taste dari market yang kita emang tuju. Gitu. Nah, Indonesia sukanya wangi apa? Itu tadi, manis-manis, vanilla-vanilla. Fruity, amber, vanilla itu laku banget di Indonesia. Oh. Jadi yang buah-buahan, terus vanilla base gitu. Kalau floral, tetap ada marketnya, tapi ya nggak sebanyak itu, gitu sih. Gue melihat dong yang ini, yang buat cowok ada nggak? Yang ini tiga-tiganya ada nggak? Coba deh tiga-tiga. Oh masih dibungkusin. Masih dibungkus. Oke, ini yang hyper green. Ini hyper green. Nah ini yang gue bilang tadi lebih maskulin. Bisa nggak dibukanya dari bawah? Dari bawah. Nah. Oh I see. Kapnya. Oh ini yang lebih maskulin. Yang lebih maskulin. Ini packaging pasti lo pikirin semua lah ya. Do you remember when we first started? Oh iya. Sampai ada storytellingnya segala ceritanya, ya. Sampai ada ceritanya ya. Oke. Alpha ini lumayan menarik karena Alpha tuh literally produk pertama kita. Nah ini versi improvementnya. Improvement dari produk pertama lu. Produk pertama Humans. Which is yang 100 itu lo bilang tadi. Iya 100 pertama. Ini improvement dari itu. Wow. The one that started all ya. The one that started. Makanya namanya Alpha. Ini udah mulai rame juga tuh. Gue kadang suka ngeliat TikTok. Ada yang jualan-jualan juga. Apa tuh namanya? Affiliate. Affiliate ya. Link-link itu. Itu sekarang ngetren banget sih. Gue ngeliat kayak orang-orang nge-affiliate ini tuh bahkan bisa jadi kayak source income-nya mereka sendiri gitu. Mereka jadi sumber pemasukan utama gitu? Iya. Affiliate Humans? Iya. Ada yang sampai kayak puluhan juta, ratusan juta gitu. Ratusan juta? Kayaknya ada deh. Ada gak sih? Ada yang ratusan juta gitu kan? Taruh di deskripsi kali ya. Nanti ya deal ya. Gue mau, gue affiliate juga. Beli lu semua lu. Enak. Tiga-tiganya enak. Gue baru nyoba satu padahal. Enak lu beli semua. Langsung. Mantep ya. Iya nih gue oke nih. Iya. Bener lebih maskulin ini. Itu lebih maskulin. Yang dua ini lebih feminin. Orgasm sama EOS. Dapat potongan berapa tuh kalau affiliate kayak gitu? Berapa ya? 30, 10% ya? 30 ribu? 30 ribu? 50 ribu? 50 ribu. Bisa? Oh gue nego langsung sama CEO-nya. Boleh karena Mas Radit yang request. Siap. Tapi yang lain bisa juga gak dapat segituan, potongan segituan? Bisa. Apa? Iya, sampai 50 ribu potongannya. Iya, pokoknya untuk yang nonton video ini boleh lah dapat potongan 50 ribu. Siap, ada potongan 50 ribu kalau beli pakai affiliate link gua di deskripsi. Kenapa? Mumpung ada CEO-nya guys, dikasih guys. Kalau ini loh, demografi market gue. Cowok kah, cewek kah, umur berapa kah? Kita 50-50. Jadi cewek 50%, cowok 50%. Kebanyakan Gen Z dan late millennials lah ya. Gen Z dan late millennials. Iya, jadi kayak 30-ish sama 20-an gitu-gitu. Ada challenge atau ada tantangan khusus kah untuk menembus market yang lebih muda lagi gitu? Lebih kayak muda SMA lagi gitu? Sebenarnya mungkin lebih ke buying power kali ya. Oh. Tapi gue lihat sebenarnya sekarang juga anak SMA gayanya udah keren-keren sih ya. Dan spending powernya juga udah lumayan oke gitu. Oke. Jadi kayak beberapa datang ke store kita bahkan pakai baju SMA gitu ada juga gitu. Oh wow.
Secara porsi lebih banyak yang milenial pasti ya, karena orang-orang kantoran. Lebih banyak Gen Z. Oh, justru lebih banyak Gen Z. Gen Z kan sekarang udah berapa? Gen Z paling tua udah umur 30 kayaknya sekarang ya. 96. Tahun ini mereka 30. Tahun ini 30. Enak. Dari 3 ini, kalau gue favorit ini sih. Mungkin karena lebih laki kali ya cowok. Cuman yang ini fruity banget ya. Emang ini best seller banget. Ini gila sih. Gua ngerti sih kenapa orang suka sih. Iya. Very fresh gitu. Ini very fresh, fruity, ada vanilanya juga. Ini tuh kontroversial banget karena namanya lumayan vulgar kan. Yang ini? Iya. Apa tuh? Hyper Bloom apa? Orgasm dulu namanya. Oh, Orgasm namanya dulu. Iya, terus sekarang kita kayak jadi O doang gitu. Oh. Oke, menurut lo dengan udah sejauh ini perjalanan Humans, ke depannya tantangannya tuh sebenarnya apa gitu? As a company. Kan as a company of course dan as a entrepreneur myself, gue pengen perusahaannya tambah gede karena makin besarnya perusahaan makin bisa ngebuka lapangan kerja, makin bisa punya dampak gitu-gitu ya, terutama buat Indonesia juga gitu-gitu. Sekarang sih challenge paling besarnya kita lagi coba untuk ekspansi. Jadi kita pengen ke market gak cuma di Indonesia doang. Gue kayak punya mimpi satu hari ada global brand yang datang dari Indonesia gitu. Dan I think Humans tuh punya potensial buat kesana gitu. Lo udah buka market ke luar negeri kah? Saat ini 3 negara. Udah ada di 3 negara berarti? Iya. Apa aja? Malaysia, Vietnam, sama Singapura. Gokil. Malaysia, Singapura, Vietnam. Malaysia karena banyak yang just tip kah? Awalnya dari situ. Gue ngeliat TikTok soalnya ada orang Malaysia buka just tip produk-produk Indonesia. Iya. Sampai cemilan-cemilan apa dimasukin. Salah satunya ada Humans juga. Salah satunya Humans. Jadi awalnya dari situ, mungkin karena ringgit juga kan naik banget ya. Jadi banyak yang mereka mulai datang ke Indonesia buat belanja. Jadi harga Humans tuh salah satu yang affordable banget buat mereka gitu. Terus awalnya dari situ kita ngeliat kayak rame banget orang Malaysia belanja di store kita. Iya lagi. Akhirnya rame banget, bahkan kadang sehari tuh bisa ratusan juta belanja di store kita. Orang belanja Malaysia? banyak gitu. Iya. Dia ngumpulin semua gitu? Iya. Oke. Lagi gila-gilanya itu mereka pasang tongsis, apa sih tongsis, selfie stick. Iya. Terus mereka nge-live TikTok di depan store gue. Orang Malaysia? Orang Malaysia. Betul. Terus ya mereka kayak nge-live TikTok gitu, ada lighting ya. Terus mereka kayak di depan store gitu. Apa mereka terekspos sama konten-kontennya juga ya? Gue rasa kayaknya iya deh. Kalau Malaysia itu kan lumayan ke-influence sama orang-orang Indonesia ya. Jadi kayak mereka tahu influencer kita, mereka tahu artis-artis kita gitu. Di YouTube membership gue itu ada orang Malaysia juga. Gue juga bingung. Ada 2 orang Malaysia. Ada 2 orang Malaysia. Terus gue nanya, emang lo ngerti? Bisa dengerin podcastnya? Bisa, dia bilang. Iya. Jadi kalau dengerin podcast gini ngerti mereka. Mereka tuh lumayan look up lah ya sama konten-konten dari Indonesia gitu. Lagu kan udah lama dari dulu. Iya, lagu sih ya. Lagu sinetron gitu kan. Berarti karena itulah lo buka di Malaysia. Karena itu kita buka di Malaysia. Nah untuk yang 2 lagi, Vietnam, Singapura ini? Jadi emang targetnya gimana caranya kita akses ke Southeast Asia dulu. Oh, I see. Jadi salah satunya Vietnam, Singapura, Malaysia, soon Thailand mungkin dan Philippines gitu-gitu. Ya setelah itu baru mulai Asia, baru mulai global. Oh wow. Gitu. Minta doanya dan dukungannya Mas. Oh gila, siap. Apa miskonsepsi umum masyarakat Indonesia dalam melihat parfum luar versus parfum Indonesia? Menurut lo apa? Miskonsepsinya ingredientsnya lebih bagus dari kita. Banyak ingredients dari Indonesia tuh bagus banget gitu. Oh. Makanya kayak gue bilang industri parfum Indonesia ini mungkin the future of industrinya Indonesia. Karena dari dulu secara genetik kita itu emang punya bahan rempah-rempah kan dulu. Kita kan dulu ingredientsnya rempah-rempah. Bahkan sampai kayak Bananeira pernah ditukar sama New York gara-gara rempah-rempahnya paling bagus di sana gitu. Iya. Nah rempah-rempah ini kan dulu mungkin buat makanan doang. Sekarang tapi turunannya kan jadi minyak atsiri, essential oils dan bisa jadi parfum gitu. Dan miskonsepsi utama adalah menurut gue banyak banget ingredients dari Indonesia yang masih underutilized. Dan yang udah utilize pun bagusnya tuh emang dari kita gitu. Oke. Jadi ketika kita ngeracik sendiri, we know better untuk ngebuat ingredients ini dicari dan lebih berkualitas gitu. Oke. Terus kalau dulu ada stigma parfum Indonesia
nggak lebih tahan lama, itu ternyata juga terpatahkan juga ya. Iya, makanya kita juga working with our scientist kemarin sama anak ITB, bisa juga gitu. Salah satu yang gue pengen sampaikan kan melalui kolaborasi itu adalah, iya kita punya institusi yang keren, orang-orang yang jenius, keren-keren juga gitu. Cuman kadang nggak connected aja antara institusi sama industri gitu. Iya. Jadi gue kayak pengen, boleh dong ITB, waktu itu kan gue datang tuh, gue ngisi seminar buat research eventnya mereka. Jadi mereka ngeriset tentang optimalisasi solar cell, hydrogen energy gitu-gitu. Gue kayak, apa ya sesuatu yang harusnya orang Indonesia secara umum tuh bisa rasain secara sederhana gitu. Boleh dong kolaborasi untuk bikin parfum kita lebih optimal lagi wanginya. Dan akhirnya jadi. Itu gitu. apa jurusan apa tuh yang bikin ini berarti? Farmasi. Sekolah farmasi ITB. Sekolah farmasi ITB. Iya. Mereka dengan segala cara berpikir supaya lebih tahan lama. Iya. Gila, keren banget ya. Menarik ya. Karena lo akhirnya masuk ke jalur akademik itu untuk bikin sesuatu yang tangible ya. Dan harapannya bisa jadi apa ya? Bisa jadi inilah ya. Maksudnya bisa inspirasi buat kayak ternyata institusi tuh bisa buat hilirisasi produk yang hilirize gitu, yang kayak oke, yang bisa mungkin produk sederhana yang ada di sekitar kita, tapi jadi kualitasnya bisa bersaing gitu. Oke. Wow, seru banget. Kita bisa expect apa next buat Humans dan lo pribadi di tahun ini? Ada kolaborasi tidak terduga lainnya yang kita bisa lihat? Ada. Gue ngerasa Humans punya banyak banget keseruan tahun ini. Ya hopefully tahun ini juga kita paling gila ya, kita pengen bikin ini. Kita pengen bikin, jadi kita lagi riset fabric bahan baju. Oke. Yang paling bisa nge-retain wangi parfum. Oh wow. Jadi kita akan paling gila tuh kita bisa bikin clothing gitu. Clothing line di mana fabriknya pakai hasil riset kita yang bisa nge-retain wangi parfum lo bisa lebih tahan lama gitu. Jadi banyak lah hal-hal gila yang mau dilakukan. Gila sih. Gimana cara lo mikir bisa sejauh itu ya? Banyak lah. Karena gue ngerasa tadinya tuh gue kayak the only way to grow humans tuh ada banyak kan. Salah satunya kayak apakah gue bikin brand-brand lain, parfum-parfum lain gitu-gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya gue sayang banget sama humansnya sih. Jadi gue pengen bikin humans tuh kayak Apple lah ya. Apple kan satu brand tapi dia punya multiple ecosystem, multiple products gitu. Kebayang kayaknya humans juga bisa kayak gitu. Harus bikin ekosistem kita. Ya salah satunya kalau kita mau ke clothing line, kita harus bisa ada jembatannya. Nah jembatannya itu tadi fabric yang gue bilang. Keren. Seru. Oke bro, thank you udah main kesini. Jangan lupa potongan 50.000. Link affiliate gue bisa di deskripsi. Komisinya gimana? Komisinya belum kita obrolin. Di luar dari sini. Itu gampang. Thank you ya, makasih ya. Terima kasih semua yang udah nonton. Mas Radit.